Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kalau sepertinya kurang semangat ya. Nanti kalau saya tanya gimana kabarnya, teman-teman bisa menjawab sehat-sehat luar biasa. Gitu ya teman-teman? Iya. Oke, saya tanya kembali ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sehat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau hadir dan juga mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini ya. Oke, tapi sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah siapa nih yang kira-kira mau memimpin doa terlebih dahulu? Siapa? Yaudah, saya aja. Oke, baik. Untuk teman-teman sekalian, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Umi yang sudah memimpin doa. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira di sini ada yang udah tahu belum nih? Apa sih kegiatan konseling kelompok? Udah ada yang belum? Oke, baik. Kalau seperti itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan konseling kelompok merupakan suatu proses layanan atau bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dimiliki oleh masing-masing individu melalui dinamika kelompok ataupun secara berkelompok. Ya. Jadi nanti pada saat kegiatan konseling kelompok, teman-teman bersama-sama membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini melalui dinamika kelompok atau secara berkelompok. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Saya. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang mana kita bisa mengembangkan pengembangan pribadi yang kita miliki. Jadi misalkan yang tadinya teman-teman kurang percaya diri ataupun kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, tapi setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, teman-teman mungkin jadi bisa lebih percaya diri dan juga bisa mengungkapkan pendapatnya gitu, lebih pede. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kemudian di dalam kegiatan konseling kelompok ada yang namanya pemimpin kelompok atau biasa disebut dengan PK. Nah, PK-nya itu adalah saya sendiri ya. Kemudian ada juga yang namanya anggota kelompok atau biasa disebut dengan AK. Nah, AK-nya itu ya teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok juga biasanya terdiri dari 8 sampai 12 orang per anggota kelompoknya ya. Dengan cara duduk melingkar ataupun setengah lingkaran seperti yang teman-teman sedang lakukan. Selain itu juga di dalam konseling kelompok nanti kita sama-sama membantu mengentaskan permasalahan yang sedang dirasakan oleh teman-teman dengan teman-teman menceritakan nih permasalahan yang sedang mengganggu teman-teman satu persatu. Kemudian setelah teman-teman sudah menceritakan permasalahannya, teman-teman bisa memilih satu permasalahan yang memang harus segera dibantu oleh kita bersama ya. Nah, tapi saya pertegas bahwa saya tidak meremehkan ataupun merasa bahwa masalah teman-teman lainnya itu nggak penting. Tapi karena waktunya juga kita nggak banyak ya, jadi alangkah baiknya kita menyelesaikan satu permasalahan terlebih dahulu yang benar-benar harus segera dibantu. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, baik. Sekarang saya mau nanya lagi nih sama teman-teman di sini. Kira-kira teman-teman mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini tuh atas dasar kesukarelaan dari teman-teman atau dari paksaan orang lain nih? Sukarela ya. Oke, baik. Berarti karena teman-teman merasa datang ke sini karena sukarela, nah diharapkan teman-teman bisa saling terbuka secara jujur untuk menceritakan permasalahan yang sedang teman-teman rasakan. Kemudian diharapkan juga
dari teman-teman untuk menjaga kerahasiaan dari segala data ataupun keterangan yang teman-teman terima di dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, selain itu juga di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada yang namanya penormatifan, yang mana teman-teman harus menjaga norma-norma yang ada. Jadi kalau misalkan ada nih teman yang sedang berbicara ataupun mengungkapkan pendapat, nah teman-teman nggak boleh memotong pembicaranya ya. Jadi teman-teman harus mendengarkan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan dari teman-teman lain ada yang mau berbicara ataupun berpendapat, teman-teman bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, baru berbicara atau mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan sopan. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nah, untuk mempertegas kegiatan konseling kelompok pada hari ini, gimana kalau kita membuat ikrar janji kerahasiaan nih? Gimana nih? Mau nggak? Boleh ya? Oke, sekarang coba teman-teman berpegangan tangan, saling berpegangan, ya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, nanti saya akan menyatakan atau berbicara ikrar janji kerahasiaan, ya. Nanti teman-teman boleh ikutin apa yang saya katakan, gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali kalau saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Oke? Nah, nanti ikutin ya, kita mulai. Saya sebutkan nama lengkap masing-masing ya. Siti Ainul Wardah, Nuria Hafida Jalpa. Oke, baik. Sebagai pemimpin kelompok, teman-teman sebagai anggota kelompok berarti. Sebagai menyatakan bahwa saya akan menerima, menyimpan, menjaga, merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima. Yang mana data atau keterangan yang saya terima tidak layak atau tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke, baik, terima kasih. Sekarang boleh dilepas kembali tangannya. Oke, baik, tadi saya sudah menjelaskan pengertian konseling kelompok, bagaimana cara pelaksanaannya, dan juga kita sudah sama-sama membuat ikrar janji kerahasiaan ya. Tapi sepertinya kita belum kenalan nih ya. Jadi gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu nih teman-teman? Oke, boleh ya, karena kan seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal berarti sayang gitu ya. Oke. Nah, di dalam proses perkenalan nanti teman-teman bisa menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga sebutkan atau menceritakan sedikit impian yang teman-teman pengen gitu dari dulu gitu untuk kedepannya. Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu ya. Nama saya Siti Ainul Wardah, biasa dipanggil Ainul. Impian saya ingin bekerja di Swiss nanti pas udah besar. Mungkin siapa dulu nih yang mau berkenalan terlebih dahulu setelah saya? Siapa? Ancung tangan aja nggak apa-apa. Oke. Kenalkan, nama saya Octavia Nuretno, bisa dipanggil Okta. Impian saya, kan saya kuliah di manajemen ya. Iya. Impiannya pengen masuk di bank. Masuk di bank. Berarti namanya Octavia Nuretno, dipanggil Okta ya. Impiannya pengen bekerja di bank. Mungkin siapa lagi nih yang mau berkenalan? Saya, Oke, baik. perkenalkan, nama saya Nuria Hafida Jalpa, biasa dipanggil Nuria. Impian saya menghabiskan masa tua di Jerman. Oke, berarti namanya Nuria Hafida Zalfa, dipanggil Nuria. Impiannya ingin menghabiskan masa tua di Jerman ya. Oke, baik. Siapa lagi nih? Ya, aku ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Eka Mulyani Nurasiat. Kalau di sekolah atau di kampus biasa dipanggil Eka. Cuman kalau di rumah emang biasa dipanggil Yani gitu. Nah, impian aku itu jadi ingin seperti kayak Yusuf Hamka. Oke, namanya Eka Mulyani. Biasa dipanggil Eka ataupun Yani ya. Nah, impiannya pengen menjadi Yusuf Hamka ya. Ingin menjadi. Oke. Mungkin siapa lagi nih? Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Umi Atmawati, dipanggilnya Umi. Impian saya ingin menonton turnamen Mobile Legends, MPL ataupun M-Series dan bertemu dengan orang-orang seperti pro player, coach, dan analis lainnya. Oke, baik.
Berarti namanya Umi Atmawati, biasa dipanggil Umi, impiannya pengen menonton pertandingan ML gitu ya. Oke, mungkin siapa lagi nih yang mau? Baik. Nama saya Sapna Amelia Dewi, sering dipanggil Sapna. Impian saya ingin menjadi player basket handal. Oke, berarti namanya Sapna Amelia Dewi, biasa dipanggil Sapna. Impiannya pengen menjadi player basket yang handal ya. Oke, yang lain? Saya ada Kak. Oke, Perkenalkan, nama saya Aira Jotiantama, biasa dipanggil Aira. Impian saya ingin jalan-jalan ke Bali. oke, berarti namanya Aira Joti Antama, biasa dipanggil Aira. Impiannya ingin jalan-jalan ke Bali ya, Ra ya. Oke, yang lainnya? Saya Kak, Oke, silakan. nama saya Wiwi Supiati, biasa dipanggil Wiwi. Impian saya ingin traveling ke luar kota Kak. Oke, berarti namanya Wiwi Supiati, biasa dipanggil Wiwi. Impiannya pengen traveling ke luar kota ya. Oke, mungkin terakhir ya. Saya Ya, nama saya Rindi Andriani, biasa dipanggil Rindi. Impian saya ingin kuliah di UGM. Oke, baik. Berarti yang sebelah kanan saya namanya Rindi Andriani, biasa dipanggil Rindi, dan impiannya itu pengen kuliah di UGM, gitu ya. Nah, oke, tadi teman-teman sudah menyebutkan nama lengkapnya dan juga impiannya. Tapi saya pertegas kembali ya, bahwa di dalam kegiatan konseling kelompok itu kita sama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman rasakan atau teman-teman alami, gitu ya. Nah, permasalahan itu seperti apa nih yang sekiranya kita bisa selesaikan bersama? Jadi, ada masalah pribadi, masalah sosial, dan juga masalah keluarga. Nah, contoh masalah pribadi itu seperti apa nih? Misalkan, teman-teman merasa bahwa teman-teman sulit memanajemen waktu antara tidur, terus juga sulit memanajemen waktu antara sekolah, kuliah, ataupun dengan organisasi, gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman merasa bahwa teman-teman sulit mengendalikan emosi, ya, sering marah ataupun kadang emosinya nggak stabil gitu. Itu juga termasuk salah satu contoh dari masalah pribadi. Nah, kemudian juga ada yang namanya masalah sosial. Nah, masalah sosial ini contohnya misalkan teman-teman merasa bahwa teman-teman sulit atau nggak mudah gitu untuk beradaptasi dengan orang lain, ya, sehingga teman-teman jadi nggak punya teman ataupun jadi sulit berteman dengan orang lain gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari masalah sosial. Kemudian ada juga yang namanya masalah keluarga. Misalkan teman-teman merasa bahwa di dalam keluarga ini teman-teman sering dibeda-bedakan oleh orang tuanya gitu kan. Terus juga teman-teman merasa bahwa teman-teman ini broken home. Kalau teman-teman tuh orang tuanya sering bertengkar ataupun sampai ke jenjang perceraian. Nah, itu salah satu contoh dari masalah keluarga. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Karena teman-teman sudah paham, apakah kita bisa nih melanjutkan ke tahap selanjutnya? Bisa ya? Oke, baik. Nah, di tahap selanjutnya teman-teman bisa menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman rasakan, ya, satu persatu gitu. Nanti teman-teman ceritain, kemudian teman-teman sertakan juga skala permasalahan yang menggambarkan permasalahan dari teman-teman gitu. Nah, di skala permasalahan ini nilainya ada 1 sampai dengan 5. Kalau misalkan 1, teman-teman merasa bahwa masalah yang teman-teman rasakan ini biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu mengganggu aktivitas ataupun kehidupan teman-teman. Tapi kalau udah naik ke 2, ke 3, ke 4, kemudian bahkan ke titik yang terakhir yaitu 5 ya. Nah, teman-teman merasa bahwa masalah teman-teman ini sangat-sangat mengganggu kehidupan maupun aktivitas dari teman-teman gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Jadi nanti teman-teman dipersilakan untuk menceritakan permasalahannya terlebih dahulu, kemudian sertakan juga skala permasalahannya itu berapa, gitu ya. Bisa ya? Bisa. Mungkin siapa dulu nih yang mau menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Kak, Baik, silakan Yani. permasalahan yang saya rasakan itu sangat sulit banget ya. Menurut saya ini adalah di skala yang ketiga bagi kehidupan saya pribadi. Karena sulit banget untuk memanajemen waktu
dengan kuliah serta organisasi gitu. Oke, baik. Yani merasa bahwa Yani sulit untuk memanajemen waktu antara kuliah dengan organisasi ya. Skalanya ada di 3. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin siapa lagi nih yang mau menceritakan permasalahannya? Saya Kak, Oke, baik. mungkin permasalahan saya masih ada di skala 3, yaitu masih kurang rasa percaya diri. Oke, baik. Berarti Nuria merasa bahwa Nuria nih kurang percaya diri gitu ya. Skalanya ada di 3 gitu. Oke, baik. Yang lain? Saya Kak, Baik, Bibi. permasalahan saya insecure di berat badan saya Kak. Mungkin saya terlalu kurus ya. Skala ini Skalanya ada di 4. ada di 4. Berarti tadi Wiwi merasakan bahwa Wiwi insecure dengan berat badannya. Yang merasa kurang berat badannya gitu ya. Nah, skalanya ada di 4 ya, Wi? Ya. Oke, baik. Siapa lagi nih yang mau menceritakan permasalahannya? Saya Kak, Baik, Rindi. Silakan. permasalahan saya itu kesulitan belajar ya Kak. Oke. Jadi saya suka malas belajar gitu, apalagi di pelajaran matematika. Untuk skalanya ada di 4 Kak. Oke, baik. Berarti Rindi merasa bahwa Rindi kesulitan belajar ya. Khususnya di mata pelajaran matematika. Skalanya ada di 4 ya? Oke, baik. Yang lainnya ada nggak? Oh, saya Kak. Oke, baik. Permasalahan yang saya alami itu saya sulit tidur Kak. Bahkan saya sampai harus minum obat buat tidur gitu kan. Kalau permasalahan saya itu 5. Jadi saya itu bingung harus bagaimana. Oke, berarti permasalahan yang Umi sedang rasakan ini kesulitan untuk tidur ya. Sampai-sampai Umi harus minum obat kalau mau tidur. Tuh, oke. Skalanya ada di 5 ya? Iya. Oke, yang lainnya mungkin? Saya Kak, Ya, kalau silakan. permasalahan saya itu suka nggak enakan sama teman, skalanya 3. Skalanya 3. Berarti Sapna merasa kalau Sapna nih suka nggak enakan ya sama temen ya. Oke, skalanya ada di 3. Tuh. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya Kak, Oke, Okta silakan. saya permasalahannya kemudian gitu Kak, mood swing gitu. Skalanya ada di 4. Oke, berarti Okta merasa bahwa Okta nih suka kemudian ya. Kadang emosinya nggak stabil gitu ya. Skalanya ada di 4. Oke, yang lainnya? Saya Kak, Oke, baik. Aira silakan. permasalahan saya sulit beradaptasi dengan orang baru Kak, skalanya itu ada di 3. Oke, berarti Aira merasa bahwa Aira ini sulit beradaptasi dengan orang lain atau orang baru ya. Nah, skalanya itu ada di 3. Oke, baik. Mungkin ada lagi atau udah semua nih? Sudah semua ya. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak permasalahan yang sedang teman-teman lainnya ceritakan ataupun teman-teman rasakan gitu kan. Nah, menurut teman-teman, kira-kira permasalahan siapa sih yang harus segera kita bantu bersama gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih permasalahan siapa nih yang harus segera dibantu secara bersama-sama gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat terkait permasalahan siapa sih yang harus segera dibantu? Ada nggak? Saya Kak, Oke, baik kalau Yani, menurut silakan. saya sih ya lebih baik yang skalanya 5 tadi. Oke. Soalnya Umi kan, berarti. Iya, Kak Umi juga kan di skala 5 ya, apalagi sulit tidur sampai mengkonsumsi obat-obat tidur seperti itu kan sangat bahaya. Jadi menurut saya lebih baik di skala yang 5 aja untuk dipecahkan sama-sama gitu. Oke, berarti menurut Yani permasalahan yang harus segera kita bantu itu yaitu permasalahan Umi. Yang mana tadi juga emang skalanya Umi itu kan ada di 5 juga paling berat, dan juga Umi kan masalahnya kesulitan tidur nih sampai harus mengkonsumsi obat tidur. Makanya sangat-sangat bahaya juga ya bagi kesehatan Umi sendiri ya. Nah, mungkin itu menurut Yani ya. Nah, dari yang lainnya ada nggak nih? Menurut saya Kak, Oke, kalau silakan. menurut saya mungkin permasalahannya Okta, soalnya dia kan kemudian kadang marah-marah gak jelas dan itu bisa merugikan dirinya sendiri. Bisa juga dijauhin oleh teman-temannya. Oke, baik. Berarti menurut Nuria ini permasalahan yang harus segera kita bantu itu adalah masalahnya Okta. Karena dari Okta aja kan kita tahu nih, karena dia emosian, takutnya teman-teman pada benci sama dia gitu ya, kurang lebihnya ya. Oke, mungkin terima kasih ya sebelumnya. Nah, yang lainnya ada? Oh, saya Kak. Oke, baik. Silakan Umi. Menurut saya permasalahannya si Aira sih. Oke. Soalnya kan
sulit beradaptasi sama orang lain itu kan nanti bakal jadi bahan omongan orang lain kan. Nanti masyarakat tuh bakal ngecap Aira nih orang yang sombong lah, jutek, judes. Itu juga bakal berpengaruh juga sama kehidupan sosialnya Aira. Oke, terima kasih sebelumnya. Berarti menurut Umi nih permasalahan yang harus segera kita entaskan adalah permasalahan dari Aira. Karena dari Airanya kan sulit beradaptasi dengan orang baru atau orang lain ya. Jadi takutnya Aira disangka sombong ataupun jutek sama orang gitu ya Mi ya. Iya. Oke, itu menurut Umi. Dari ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berpendapat? Saya Kak, Oke, kalau silakan. menurut saya masalahnya ya nih ya Kak, soalnya kalau kita susah memanage waktu antara eh, organisasi sama waktu kuliahnya itu bakal ngaruh ke nilai akademiknya dia sama kesehatannya juga. Oke, baik. Berarti menurut Rindy itu permasalahan yang harus segera kita entaskan itu adalah permasalahan dari Yani. Karena tadi Yani juga masalahnya adalah sulit memanajemen waktu antara waktu kuliah dengan waktu organisasi gitu. Takutnya juga berpengaruh dengan nilai akademik ataupun kesehatan Yani itu sendiri. Oke, baik. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat? Saya Kak, Silakan, Wiwi. menurut saya permasalahan Kak Umi ya, soalnya dia bilang kan dia susah tidur. Apalagi dia kalau tidur harus minum obat tidur. Itu kan nggak baik buat kesehatan Kak. Ya, berarti menurut Wiwi ini permasalahan yang harus segera kita entaskan itu adalah permasalahan dari Umi. Karena Umi kan kesulitan tidur ya, sampai-sampai Umi harus minum obat tidur. Nah, itu ngaruh juga nih buat kesehatan Umi. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Kak, Oke, Sapna silakan. kalau saya sama kayak Kak Wiwi dan Kak Yani ya. Soalnya selain Kak Umi minum obat tidur baru bisa tidur, Kak Umi juga bilang kalau permasalahan skalanya itu 5. Jadi kayaknya berat banget gitu. Oke, berarti menurut Sapna sama ya kayak teman-teman yang lainnya, bahwa permasalahan Umi yang harus segera dientaskan terkait emang Umi kesulitan tidur, terus juga skalanya juga ada di 5 ya, cukup tinggi ya, itu sangat tinggi juga. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Saya Kak, Oke, silakan Aira. kalau menurut saya mungkin masalahnya Sapna kali ya Kak, soalnya gak enakan sama temen tuh gak enak banget gitu Kak. Oke, berarti menurut Aira permasalahan yang harus segera kita entaskan itu adalah permasalahan dari Sapna. Karena kalau nggak enakan sama temen tuh rasanya gimana gitu ya, Ra ya. Oke, yang lain. Saya Kak, Oke, silakan Okta. saya permasalahannya Mbak Umi ya, sama kayak TWW sama Sapna. Saya tuh kasihan banget sama Mbak Umi, udah kurang tidur juga harus konsumsi obat tidur juga ya, kan gak baik buat kesehatan. Oke, berarti menurut Okta nih permasalahan yang harus segera kita entaskan adalah permasalahan dari Umi. Karena Umi kan suka kesulitan tidur, sehingga jadi bikin Umi tuh harus mengkonsumsi obat tidur gitu ya. Nggak baik lah untuk kesehatan. Oke, berarti sekarang mungkin udah ya? Udah semuanya apa belum? Udah ya? Oke, tadi kan kita sudah sama-sama memilih atau memvoting permasalahan siapa sih yang harus segera kita bantu, ya. Nah, voting yang terbanyak yang kita pilih itu adalah permasalahan dari Umi, yaitu Umi merasa kesulitan tidur sampai-sampai Umi harus meminum obat tidur kalau emang Umi mau tidur. Gitu ya, Mi ya? Oke. Kalau gitu sebelumnya saya mau nanya dulu nih kepada Umi yang sudah terpilih permasalahannya yang harus segera kita bantu bersama. Kira-kira menurut Umi siap nggak untuk menceritakan secara detail permasalahan-permasalahan yang sedang Umi rasakan terkait kesulitan tidur ini? Siap. Siap. Nah, Umi siap juga nggak nih untuk dibantu oleh teman-teman sama-sama mengentaskan permasalahan yang sedang Umi rasakan? Siap. Oke, baik. Uminya sudah siap, apakah teman-teman yang lainnya siap membantu Umi? Siap. Baik, kalau seperti itu, kita kan tadi baru mendengarkan sedikit permasalahan yang sedang Umi rasakan, yaitu kesulitan tidur. Tapi kita belum tahu nih, penyebab detailnya tuh seperti apa. Kenapa Umi bisa mengalami kesulitan tidur itu kita belum tahu kan. Jadi, alangkah baiknya Umi dipersilakan untuk menceritakan terlebih dahulu permasalahannya secara detail kenapa Umi kesulitan untuk tidur. Jadi saya itu sering banget yang ngalamin yang namanya sulit tidur. Saya baru bisa tidur itu di jam 3 pagi. Dan saya itu sehari tidur cuma 2 jam.
Karena kan soalnya saya jam 5 pagi itu udah prepare buat berangkat kerja. Pulang kerja sekitar jam 5 sore, saya nggak ngerasa ngantuk sampai tengah malam. Maka dari itu, saya minum obat tidur biar cepet tidur kan. Itu ceritanya. Oke, jadi Umi merasa bahwa Umi ini kesulitan untuk tidur. Biasanya juga Umi tidur tuh cuma bisa 2 jam gitu ya. Mulai dari jam 3 baru bisa tidur ya Mi ya. Karena Umi juga harus berangkat jam 5 pagi, siap-siap, kemudian pulang kerja pun Umi masih belum bisa tidur gitu ya Mi ya. Sampai-sampai harus minum obat gitu. Nah, tapi saya mau nanya dulu nih sama Umi nih. Sejak kapan Umi merasa bahwa Umi ini kesulitan tidur? Ya sekitar 1 tahun yang lalu, semenjak saya bekerja sih. Oke, baik. Berarti Umi mengalami kesulitan tidur ini selama 1 tahunan lah ya. Nah, dari 1 tahunan lebih itu, ada nggak nih cara-cara yang udah Umi lakukan untuk mengatasi kesulitan tidur Umi? Iya seperti yang udah dibilang tadi kan ya, minum obat tidur. Tapi terkadang minum obat sekalipun itu nggak ngefek. Oke, berarti menurut Umi nih selama Umi kesulitan tidur itu baru mengkonsumsi obat tidur gitu ya kalau emang Umi nggak bisa tidur. Tapi tetap nggak ngefek nih teman-teman. Nah, maka dari itu nih, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan terlebih dahulu ya, menyimak juga permasalahan yang sedang Umi rasakan. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya kepada Umi untuk kita cari titik api masalahnya itu di mana sih? Gitu loh. Ya, mungkin siapa dulu nih yang mau berpendapat? Saya Kak. Oke, Pas silakan. Mbak Umi sulit tidur kan ya. Jadi kan kurang tidur. Nah, efek yang dirasakan itu apa? Kurang tidur ya, pusing sih pasti. Mungkin karena efek kurang tidur kali ya. Oke, baik. Berarti selama Umi kesulitan tidur itu yang dirasakan itu adalah pusing ya Mi ya. Iya. Ya, mungkin ada yang lain teman-teman Saya Kak, ya. terus kalau pusing kepala gitu gimana? Gimana? Ya minum obat pereda pusing sih. Berada sakit kepala ya Mi. Oke, berarti ketika Umi merasakan pusing karena kurang tidur, Umi harus minum obat pereda sakit kepala gitu ya Mi ya. Iya. Oke, mungkin siapa lagi yang mau berpendapat? Atau Saya tanya? mau nanya juga Kak, Oke, silakan. dari Mbak Umi sendiri kan udah berusaha untuk tidur ya, tapi nggak bisa tidur. Nah itu perasaannya gimana? Ya kesel sih ya, udah kesel, sedih, pengen marah gitu. Tapi gimana ya, orang nggak bisa tidur dipaksa tidur. Kesel ya Mi Kesel ya sendiri, jadinya ya karena pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Iya. Nah, terus menurut Mbak Umi gitu, kesulitan tidur itu gimana sih? Ada yang lagi dipikirin? Jadi pertanyaan Okta tuh selama Umi kesulitan tidur nih, ada nggak sih yang Umi pikirin gitu loh? Ya ada sih, palingan masalah pekerjaan. Berarti pada saat di jam tidur nih Umi kenapa kesulitan tidur? Karena Umi ngerasa mikirin pekerjaan gitu ya Mi ya. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Saya mau nanya Kak, Oke, silakan Bibi. selain mikirin kerjaan yang kata Mbak Umi bilang, ada lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum tidur gak Kak? Iya ada sih, kayak ngecek handphone buat cari tahu info dari kerjaan. Itu ngecek handphone buat nyari info kerjaan atau lihat-lihat yang lainnya juga Kak? Ya ada sih, ujung-ujungnya mah scroll sosmed. Ya, Oke, baik. Mungkin pengaruh dari scroll sosmed itu kali ya yang bikin saya itu jadi tidurnya berantakan gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Jin Kak. Oke. Kalau menurut saya berarti titik api masalahnya Umi sulit tidur itu ya karena main HP. Oke, berarti menurut Windy titik api permasalahan yang Umi alami atau rasakan itu kesulitan tidur itu karena Umi suka main HP pada saat jam tidur gitu. Nah, teman-teman sepakat gak nih?
Sepakat ya. Oke, baik. Nah, karena teman-teman sudah mendengarkan juga dan tahu penyebabnya itu kenapa ya kan Umi kesulitan tidur ya. Nah, kira-kira ada nggak nih solusi ataupun saran atau mungkin masukan dari teman-teman untuk masalah yang sedang Umi rasakan yaitu terkait kesulitan tidur itu tadi sendiri. Nah, siapa nih yang mau memberikan saran masukan terlebih dahulu? Kak, Oke, silakan. kalau dari saya sih ya masukannya buat Umi coba pikirin kesehatannya. Kalau Umi kayak gitu terus kan kasihan sama fisiknya juga. Umi minum obat tidur sama minum obat sakit kepala terus kan bisa kena hati sama ginjal juga. Itu nggak baik buat kesehatan Umi. Jadi tolong sayangi diri Umi sendiri gitu. Oke, berarti menurut Rindi ini coba Umi lebih sayangi diri Umi sendiri ya. Karena kan kalaupun Umi kesulitan tidur, Umi harus minum obat nih. Obatnya juga obat tidur, obat pereda sakit kepala juga karena kurang tidur ya. Sampai jadi takutnya juga kesehatan Umi terganggu karena minum obat-obatan itu. Takutnya overdosis atau lain sebagainya ya, Rindi ya. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Silakan, Rin. Saya Kak izin memberikan solusi. Jadi kan titik apinya bermain HP ya, HP berkepanjangan. masalahnya. Iya. Terus solusi saya kalau bisa sebelum tidur itu HP-nya notifnya itu dimatiin dan HP itu jangan ditaruh di sekitar yang terdekat gitu Kak. Jadi harus dari jauh jangkauannya. Oke, berarti menurut Nuryani solusinya mungkin ketika Umi tidur, Umi bisa menonaktifkan HP Umi gitu. Kalau bisa juga HP Umi itu jangan sampai ada di sekitaran kamar Umi biar Umi juga bisa fokus untuk tidur ya gitu. Nah, oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau memberikan solusi ataupun saran? Saya Kak, Oke, sedikit silakan. tambahan dari saya ya, mungkin Umi juga bisa melakukan doa atau sholawatan, itu kan lebih ampuh gitu ya, biar Umi bisa tidur dengan nyenyak gitu. Berfaedah juga daripada harus membuka handphone. Oke, berarti sedikit tambahan dari Yani, mungkin Umi sebelum tidur bisa berdoa dan juga sholawatan ya, biar mungkin hatinya lebih tenang, jadi tidur juga bisa lebih cepat gitu kan ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi apa? Gimana nih? Udah cukup? Nah, tadi kan teman-teman sudah memberikan solusi ataupun saran terkait permasalahan yang Umi sedang alami, yaitu kesulitan untuk tidur. Kira-kira ada nggak nih komitmen yang Umi bisa jalani gitu untuk kedepannya? Umi tuh gimana cara mengatasi kesulitan tidur ini? Ada nggak, Mi? Ya sebelumnya tuh makasih banget buat kalian semua yang udah mau bantu nyelesain permasalahan ini. Untuk kedepannya saya bakal ngikutin saran-saran dari teman-teman sekalian. Kayak misal ya handphone dinonaktifin, juga handphonenya dijauhin lah dari jangkauan tempat tidur saya, biar saya juga tidurnya lebih nyenyak gitu. Selain itu saya juga bakal perbanyak sholawat dan berdoa sebelum tidur supaya hati dan pikiran saya juga lebih tenang. Bagus ya. Umi berkomitmen untuk nanti kalau misalkan Umi tidur, Umi bisa menonaktifkan HP-nya dan juga menghindari HP tersebut gitu ya, untuk tidak ditaruh di dalam kamar Umi. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saran dan solusinya. Kemudian juga selain itu, Umi kalau mau tidur bisa sebelum tidur tuh berdoa terlebih dahulu dan juga sholawatan agar Umi juga hatinya tenang dan juga bisa tidur lebih nyenyak gitu ya, Mi ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman sebelumnya yang sudah memberikan solusi ataupun masukan kepada Umi, dan terima kasih juga kepada Umi sudah memberikan komitmennya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Umi rasakan. Nah, teman-teman kayaknya kelihatan nih agak kurang semangat, kayaknya udah capek juga. Gimana kalau kita games dulu nih sebelumnya? Mau nggak nih games dulu? Oke, baik, mau ya. Nah, kita gamesnya mau berdiri apa duduk? Duduk aja ya. Oke, duduk. Nah, gamesnya itu namanya mencari beruang itu ya. Nanti ada rulesnya. Nanti teman-teman coba tangannya yang sebelah kanan ya kayak gini menunjuk angka 1. Angka 1 ya, udah. Nah, tangan kirinya seperti ini, gini ke sana
kiri. Nah, ke kiri. Nah, ke kiri. Nah, ya. Ya, saling berhadapan-hadapan. Nah, ditempelin ke jari temennya yang angka 1. Ditempelin ke jari temennya yang angka 1. Oh, Nah, seperti itu, ya. Kalau saya emang enggak. nanti saya dari teman-teman udah kayak gitu, nggak usah, udah gitu aja. Oh iya. Mungkin gitu. Boleh. Peraturan kedua, nanti saya akan bercerita cerita karangan lah ya. Nanti kalau saya ngomong kata beruang ya, teman-teman yang tangan telunjuknya harus menghindar dari tangkapan yang tangan lagi kayak gininya. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalkan saya nyebutin kata beruang, nanti teman-teman bisa yang tangan telunjuk ini menghindar, kemudian yang tangan 5 ini menangkap. Bisa ya, dipahami ya? Bisa ya? Iya. Oke, nanti saya karang cerita dulu ya. Belum. Dimulai ya, ya. Fokus ya. Ketika saya sebut kata beruang, tangan telunjuk harus menghindar, tangan yang kayak angka 5 harus menangkap tangan telunjuk tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya cerita dulu nih. Oke, mulai. Di suatu hari. Oke, ya udah. Di suatu hari saya dan teman-teman saya pergi ke hutan. Belum ada kata beruang ya. Pergi ke hutan. Kemudian saya menyusuri hutan tersebut. Nah, lalu saya melihat kanan dan kiri. Ya, saya melihat ke bawah. Ada seekor bukan beruang ya, seekor belut yang sedang berenang di kali. Oke, kemudian karena saya ingin melanjutkan perjalanan saya kembali menyusuri hutan dan saya melihat lagi nih, ya, ada batu di dalam air. Fokus. Kenapa takut semua ya? Fokus ya, kata beruang. Melihat batu di air, ya kan, di perairan sana. Kemudian saya ambil batu itu. Pas saya ambil batu itu, fokus. Pas saya ambil batu itu, saya terdengar kesek dari hutan sebelah sana, ya. Saya bilang, fokus ya. Saya bilang, apa itu? Pas dia lihat, ternyata beruang. Fokus lagi. Pas saya lempar, burung itu ada. Kembali lagi. Kenapa ya? Kemudian, oke, udah siap. Kemudian saya juga lari. Dan pulang ke rumah. Udah gitu. Gimana nih teman-teman, udah semangat lagi ya? Gimana, deg-degan nggak? Iya. Gitu ya. Mungkin Gesya sampai sini lagi, nanti kita lanjutin lagi ya, karena ceritanya udah habis. Nah, tadi kita udah sama-sama games ya. Gimana, seru nggak nih? Kira-kira nih seru banget. Gila aja kamu ya, Okta. Oke, baik, karena waktunya juga kita sudah hampir habis ya. Jadi kegiatan pada hari ini mungkin akan segera berakhir. Tapi sebelumnya saya ingin
tahu nih kesan dan pesan dari teman-teman terlebih dahulu terkait kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Mungkin dari siapa dulu nih? Kak. Oke, baik, silakan. Indi. Kalau kesannya senang bisa bertemu teman-teman ya. Terus pesannya semoga kita bisa bertemu lagi di bimbingan konseling kelompok ini. Oke, terima kasih Rindi. Mungkin yang lain? Kalau saya Kak, kalau saya kesannya ini senang bisa menambah pengalaman. Kalau pesannya semoga kita bisa memanage waktu tidur dengan kegiatan yang lainnya. Oke, berarti kesannya itu senang bisa mendapatkan pengalaman baru ya tentunya ya. Ya. Terus pesannya semoga kita bisa memanage waktu antara tidur dan juga aktivitas lainnya termasuk HP ya, bermain HP gitu. Yang lainnya mungkin? Saya Kak, Oke, baik, silakan. kalau kesannya senang mendapatkan ilmu baru, dan kalau pesannya semoga kita semua sehat dan bisa ketemu lagi. Oke, berarti menurut Aira nih kesannya senang bisa mendapatkan ilmu baru dan pesannya semoga kita semua selalu sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya, Aira. Oke, mungkin yang lainnya? Saya Kak. Oke, baik, Sapna. Semoga Kak Umi bisa konsisten sama komitmen yang Umi sampaikan tadi. Pesannya, semoga dari masalah Umi kita bisa belajar mencintai diri sendiri dan ingat tentang kesehatan kita agar bisa mengatur waktu tidur. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang lain? Saya Ya, silakan Bu. kesannya untuk konseling kali ini saya benar-benar terima kasih mas buat kalian semua yang udah mau bantu menyelesaikan masalah saya. Dan saya juga senang banget ketemu sama orang-orang baru seperti kalian, dan saya jadi merasa agak lega gitu karena saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini. Pesannya buat kalian semua, jaga kesehatan jasmani dan rohani kalian, dan jangan ketergantungan sama gadget karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Umi sudah memberikan kesan dan pesan. Mungkin ada yang lainnya lagi? Saya Kak, Ya, silakan ya nih. pesan dari saya itu yang pertama kita dapat ilmu baru, ilmu problem solving yang memang harus kita pelajari ya untuk dalam diri sendiri agar bisa memanage masalah dengan baik. Memang sih permasalahan bisa diukur dengan skala tadi, tapi alangkah baiknya kalau kita mempelajari terlebih dahulu sebelum sampai ke orang lain tahu gitu. Oke, Untuk pesannya, semoga di minggu ke depannya lagi itu kita bisa bertemu dan juga bisa menyelesaikan masalah kita sama-sama. Oke, terima kasih sebelumnya ya nih sudah memberikan kesan dan pesan. Mungkin ada lagi yang lain? Saya Kak, Oke, silakan. kesannya di sini cukup seru ya, soalnya dapat pengetahuan baru sambil bermain. Oke. Pesannya Makasih. untuk Kaumi, gunakan waktu daripada bermain HP, ada kegiatan yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Nuria atas kesan dan pesan. Mungkin ada yang lain? Saya Kak, Oke, silakan. pesan senang bertemu kalian, bisa berbagi informasi, dan untuk pesannya semoga semuanya bisa membagi waktu dan jangan sampai sakit. Stay safe semuanya. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Mungkin semuanya udah ya memberikan kesan pesan. Sebelumnya saya mau terima kasih teman-teman sudah memberikan kesan dan pesan. Nah, kira-kira ada nggak nih dari teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Saya Kak, Silakan ya nih. kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok hari ini itu kan masalahnya yang terpilih dari Kak Umi ya, di entasnya bersama, yaitu Umi merasa bahwa dirinya kesulitan tidur atau insomnia. Bahkan Umi sering minum obat tidur dan juga obat sakit kepala karena efek kurang tidur. Setelah dicari titik api masalahnya, ternyata penyebab Umi kesulitan tidur itu karena Umi sering banget main HP di jam tidurnya. Sehingga efeknya itu ngaruh kepada kualitas jam tidurnya Umi dan juga kesehatan Umi. Untuk solusinya, pas Umi mau tidur, HP-nya bisa dimatiin suara notifnya atau bisa juga dinonaktifkan HP-nya. Kalau perlu HP-nya tuh jangan ada di sekitaran kamar lah, bisa atau di ruang tamu gitu kan. Selain itu juga sebelum tidur Umi bisa baca doa dulu atau bersolawatan, melakukan hal-hal yang lebih positif gitu, betul, daripada harus bermain gadget. Jadi biar hatinya Umi tuh bisa lebih tenang. Mungkin juga
dengan hal tersebut bisa cepat tidur. Oke, terima kasih sebelumnya Yani sudah, mohon maaf ya, Yani sudah memberikan atau menjelaskan kesimpulan dari kegiatan konseling kita pada hari ini, konseling kelompok kita pada hari ini ya. Nah, kayaknya juga waktunya sudah berakhir, tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, nah tadi kan kita sudah menyelesaikan permasalahan yang sedang Umi rasakan. Tapi kita belum menyelesaikan nih permasalahan dari teman-teman lainnya. Kira-kira teman-teman yang lainnya ada yang mau mengikuti kegiatan konseling kelompok lanjutan apa gimana nih? Apakah harus diadakan apa enggak nih? Harus. Oke. Kalau gitu berarti kita harus membuat kontrak pertemuan. Kira-kira teman-teman bisanya kapan nih melakukan kegiatan konseling kelompok lanjutan? Minggu depan ya. Jam berapa nih kira-kira? Minggu dua. Baik, berarti nanti kita minggu depan melaksanakan kegiatan konseling kelompok lanjutan dengan masalah teman-teman yang lainnya yang harus segera kita ataskan. Jam 2 ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini ya. Dan juga sudah mau bertemu lagi di kegiatan konseling kelompok kita lanjutan ya pada minggu depan. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semoga dari yang kita lakukan di kegiatan konseling kelompok pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua ya. Mungkin siapa yang mau memimpin doa nih? Saya Kak. Oke, baik Rindy. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rindy sudah memimpin doa perpisahan dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mau mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini ya tentunya ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.